Shalom saudara, senang kita kembali jumpa pada acara ABAM atau dalam acara ABAM. Kita memasuki episode 1059. Hari ini saya didampingi oleh Pendeta Dr. Alvin. Keren ya. Beliau adalah Waket 2 dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Waket 3, Pak. Waket 3, maaf. Waket 3 urusannya dengan kemahasiswaan ya. Terima kasih Pak Alvin berkenan untuk mendampingi saya. Sama-sama, Pak. Oke. Yuk kita mulai, Pak. Baik. Dari seorang pria usia 33 tahun, menikah, punya 2 anak. Shalom, Pak. Saya ingin membagikan sedikit kesaksian. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, tepatnya saat ibadah sesi ketiga di GSKI MAG, saya mengikuti ibadah onsite dan duduk di blok kedua, barisan nomor 2 sebelah kiri Bapak. Saat Bapak khotbah sambil berjalan ke barisan saya, Mungkin Bapak mengenali karakteristik saya yang memiliki brewok. Oke. Ini jemaat GSKI MAG ini. Terus saat Bapak khotbah sambil berjalan ke barisan saya berbicara melalui roh kepada Bapak dan berkata, "Pak, wanita di depan saya butuh didoakan dan ditumpang tangan oleh Bapak. Datanglah kemari, Pak." Tapi Bapak menjauh dan menyudahi khotbah. Setelah itu diadakanlah perjamuan kudus dan Bapak menaikkan penyembahan sembari menyelesaikan ibadah. Saat penyembahan, secara tiba-tiba Bapak datang menghampiri blok kedua, lalu mendoakan serta menumpangkan tangan kepada wanita yang ada di depan saya tersebut. Lalu seketika wanita itu menangis, menjerit dan terkulai lemah tidak berdaya. Saya tidak tahu lagi ingin berkata apa, tidak ada perbuatan magic melebihi karya Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak. Terima kasih untuk pelayanan Bapak dan tim GSKI yang benar-benar membuat air mata saya berbicara. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. ini luar biasa loh. Dia berkata, saya berbicara kepada roh Bapak. Gimana tadi? Ya. Saat Bapak khotbah sambil berjalan ke barisan saya berbicara melalui roh kepada Bapak dan berkata, "Pak, wanita di depan saya butuh didoakan dan ditumpang tangan oleh Bapak, datanglah kemari, Pak." Dan saya tidak datang. Iya. Tapi setelah perjamuan kudus mestinya sudah harus doa penutup, doa berkat. Saya mendatangi. Ini sebenarnya sebuah verifikasi bahwa pria ini ada di gereja yang benar. Ini kalau perjamuan kudus bisa 3.400, ya, 3.500, ya kan? Jumlah jemaat sebanyak itu, lalu saya datangi satu orang kan, wow banget. Bukan mau apa? 1 dibanding 3.500. Bukan mau sombong ya, bukan mau sombong. Tapi ini mempersona sekali ya pekerjaan Roh Allah ya. Kesaksian seperti ini bro, benar-benar membuat kami juga terhibur dan dikuatkan loh. Ya, seorang pria wirausaha ini. Wah, keren ini. Saya kira pria ini bukan pria sembarangan juga nih. Ini pria ini mesti harus jadi perwira nih, kerajaan surga nih. Oke, teruskan. Baik. Dari seorang wanita usia 54 tahun tinggal di Malang. Ya. Shalom Pak Erastus dan seluruh tim yang saya hormati. Pak Erastus, bolehkah bila pada doa pagi kami didoakan untuk minyak urapan, minyak yang ada di rumah kami dan kami sediakan sendiri, Bapak yang mendoakan minyak kami pada waktu doa pagi, Pak. Terima kasih sebelumnya, semoga Bapak Yahweh memberkati pelayanan Bapak dan seluruh tim. Ini sudah saya pikirkan, bisa aja nih orangnya. Tapi bukan doa pagi, tapi doa puasa. Doa puasa nanti. Doa puasa saya akan mendoakan minyak urapan, ya. Tapi harus diumumkan dulu ya. Doa puasa hari Sabtu, tanggal berapa Sabtu ini? 25. Ya, 25 Sabtu Mei. tanggal 25 Mei 2026. Kita doa untuk minyak urapannya. Tapi tidak boleh jadi jimat ya. Tapi nanti saya tanya Roh Kudus dulu ya. Jangan sampai itu menjadi bahan ini hater. Tapi saya percaya kok minyak urapan itu luar biasa. Orang bisa angkat diurapi. Kita puasa dulu lah hari Sabtu, nanti tanya Roh Kudus. Oke, teruskan.
Dari seorang wanita usia 25 tahun belum menikah. Ya, Shalom Pak Erastus dan tim Abam. ya. Saya ingin bertanya. Saya memiliki usaha warung bakso di sebelah rumah saya. Puji Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan dan pemasukan saya. Saya memiliki beberapa orang tetangga yang memelihara beberapa ekor anjing. Kalau di total bisa sampai 10 ekor dan mereka lepas liar peliharaan mereka tersebut di jalanan. Sehingga menakuti pelanggan yang ingin makan di warung bakso saya. Ibu saya sudah sempat berbicara kepada tetangga, bahkan ke pihak berwenang, Pak RT dan Lurah, karena anjing peliharaannya sampai menggigit dan mengejar ojol yang datang mengambil orderan. Data mengambil orderan. Ya. Setelah itu, anjing peliharaannya sempat tidak dilepas selama beberapa minggu. Tetapi mereka mulai lagi melepas anjing tersebut, dan hal tersebut cukup mengganggu usaha dan kegiatan di warung bakso. Kira-kira bagaimana menurut Pak Eras dan tim Abam mengenai hal ini? Sebentar, Ya. diajak bicara lagi. Minta tolong Pak RT, Pak RW, minta tidak lagi begitu. Ajak bicara lagi tetangga ya. Terus, Ya. Karena saya sudah berbicara dengan ayah saya untuk berbicara dengan tetangga secara baik-baik agar mereka tidak melepas liar peliharaan mereka tersebut. Tetapi ayah saya melarang saya dan ibu saya untuk berbicara dengan tetangga lagi mengenai hal ini. Tapi ayah saya tidak mau berbicara karena takut merusak hubungan baik dengan tetangga. Ayah saya berkata berkat datangnya dari Tuhan. ya begini loh. Nah, ajak bicara lagi. Solusinya anjingnya kamu beli. Ya kan? Ini belum dilakukan. Kalau sampai tidak bisa, coba anjing mana yang paling galak, itu yang diambil. Ya kan? Iya. Jangan semua anjing diambil. Anjing yang Senang mengejar, gigit ya. yang mengejar ojol itu loh. Iya, ojek online. Ojek online itu yang diambil. Jangan semua anjing kamu larang keluar. Kan ya dia juga punya hak kali, punya anjing supaya dapat makan di luar, tidak makan di rumah. Tapi anjing yang galak saja ya. Tentu kalau ada satu galak, itu yang lain ikut galak. Kalau satu yang galak ini, kepala sukunya ya diambil, yang lain mungkin nggak jadi galak. Ya, jadi anjing yang paling galak itu disingkirkan saja ya. Begitu. Oke, Iya, Pak. seperti ini loh, seperti ikan koi. Kan saya tuh piara ikan koi. Ada ikan koi yang satu paling berani. Jadi kalau kita kasih makan, dia berani, yang lain ikut berani. Oh. Gitu, jadi kira-kira begitulah. Oke, teruskan. Saya tahu persis bahwa Allah Bapa yang mencukupkan kebutuhan saya. Tetapi apakah tindakan yang benar jika saya hanya berdiam diri dan berdoa tanpa berbicara dengan tetangga saya? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati dan sia-sia kan? Terima kasih sebelumnya. Ya, kalau berbicara dengan tangga saya mengenai anjing ini. Kalau anjing itu paling kesenangan, paling kecintaan, ya udah dikerangkeng atau diikat saja, yang lain boleh dilepas. Iya. Yang penting kan pelanggan tidak takut. Dua, yang penting ojol datang nggak dikejar. Ya. Tapi saya ingatkan satu untuk kamu, tidak semua orang takut anjing. Iya. Jadi dari 10 orang mungkin 1, atau dari 100 orang mungkin 5. Kamu 5 ini, kamu kehilangan pelanggan. Tapi juga kamu bisa siasati. Pelanggan yang takut anjing, telepon kamu kalau mau datang. Kamu siapkan pasukan untuk melindungi dia dari anjing. Ya kan? Paham? Semua bisa diselesaikan kok. Iya. Kalau kau bisa bedakan pelanggan yang takut anjing. Ibu takut anjing ya? Iya, saya takut kalau mau makan bakso ada. Ibu telepon kami dulu. Nanti kalau ibu datang, kami akan siapkan pasukan pengamanan untuk melindungi ibu dari serangan anjing. Oke. Oke, teruskan. Ya, baik. Dari seorang wanita usia 55 tahun, menikah, punya 3 anak dan tinggal di Jawa Tengah. Shalom Pak Pendeta Erastus. Ini kali kedua saya bertanya di Abam. Saya ingin bertanya sesuatu tentang keluarga besar saya.
Kami 4 bersaudara, saya anak nomor 2 perempuan sendiri. Kakak dan adik saya laki-laki semua. Papa saya sudah meninggal hampir 20 tahun yang lalu dan mama saya masih hidup. Saat ini berumur 88 tahun. Kakak saya sudah bercerai dengan istrinya dan mempunyai 2 anak. Karena ekonomi kakak saya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, saya dan adik nomor 4 membantu kakak saya. Kakak sering minta dibukakan usaha, sudah berulang kali tapi selalu gagal dan dengan mudahnya terus-menerus minta uang seenaknya. Kalau minta harus segera atau hari itu minta ditransfer, kalau tidak diberi pasti marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian adik saya nomor 3 juga sedang pisah dengan istrinya karena adik saya selingkuh berulang kali, jadi istrinya tidak mau menerimanya lagi. Saat ini saya sudah tidak mau membantu mereka karena menurut saya tidak mendidik. Stop dulu. Ya, kalau Anda membantu orang yang tidak mau bekerja, Anda merusak dia. Oke? Tetapi tetap memberikan ruangan jika keadaan sangat terkepepet, beri barang. Beras, makanan, bukan uang. Oke, terus. Saya juga sudah tidak membantu adik saya karena selingkuh. Kakak dan adik saya ini sekarang selalu minta uang kepada mama. Mama dapat uang bulanan dari saya dan adik saya nomor 4. Pertanyaan saya, Pak, apakah tindakan saya sudah benar atau saya harus tetap membantu mereka? Tetap membantu mama dengan catatan mama, ini untuk mama bukan untuk anak-anak mama yang malas dan yang tidak takut akan Tuhan itu. Ya. Lalu, jika mungkin bawa mamamu tinggal dengan kamu. Jika mungkin. Atau ikut adikmu yang nomor 4 ya. Ya, yang masih memberi bantuan ya. Terus. Saya kasihan sama mama saya karena beliau sudah lanjut usia tapi masih dirongrong anak-anak. Terkadang sakit kepala atau vertigo kalau sedang memikirkan mereka. Mohon berikan pencerahannya, Pak. Ini jawaban saya itu cukup. Jangan membantu orang tidak mau bekerja, tetap membantu mama dengan catatan ini untuk mama bukan untuk kakak atau adik tadi. Iya. Dan yang ketiga, jika mungkin mama dibawa tinggal di rumah kalian. Yang terakhir, jadi kesaksian bawa keluargamu yang tidak takut Tuhan ini ke Tuhan. Bawa mereka ke truth.id, bawa mereka mendengar firman. Ya. Oke, teruskan. Oh iya, Pak, saya sudah berusaha menasihati adik saya yang selingkuh, tapi malah adik saya membenci saya dan mengucapkan kata-kata yang macam-macam. Ya, sudah kamu nasihati cukup. Dia marah, mengatai kamu dengan kata yang macam-macam. Diam. Anehnya, mama saya selalu membela dan tidak pernah percaya omongan saya. Terima kasih, Pak, mohon maaf terlalu panjang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan tim Abam dengan kesehatan dan umur panjang. Mamamu itu kan tidak lama hidup sebenarnya. Kamu harus lebih sering datang membawa mama kamu ke Tuhan. Saya melihat mama kamu sudah terlalu lama hidup dalam ketidakbenaran. Kalau sampai tidak bersikap tegas terhadap anak yang selingkuh ini, isyarat buruk itu, signal buruk. Kamu harus menyelamatkan mamamu. Nah, itu. Ya, Teruskan. Dari seorang wanita usia 21 tahun, single karyawan swasta. Shalom Pak Erastus, apa yang bisa saya perbuat lebih dalam untuk mencari pekerjaan baru? Saya rajin pergi ke gereja, mendengarkan khotbah dan menonton video Pak Eras. Saya membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena ayah saya malas dan tidak mau berusaha untuk keluarga. Pekerjaan ayah saya ojek online, bersih sehari 30.000 untuk sekeluarga, dua orang anak. Ayah saya juga tetap tidak tergerak semenjak ibu saya berhenti berjualan karena pemulihan pasca tumor. Sedangkan saya membutuhkan pekerjaan baru karena di pekerjaan saya yang saat ini, bos saya tidak suka dengan saya tanpa sebab, sehingga berefek pada pekerjaan saya setiap harinya. Saya sudah menahan selama 4 tahun, tapi malah semakin buruk sehingga saya selalu menangis. Sebentar. Kamu harus menemukan alasan kenapa bos tidak suka. Tidak mungkin tidak ada penyebab. Tidak ada penyebabnya.
Kalau kamu tidak menemukan penyebabnya, kamu bekerja di tempat lain akan mengalami hal yang sama. Saran saya kamu datang ke bos itu bertanya, Pak atau Bu, kalau saya ada salah saya mohon maaf. Tolong tunjukkan di mana kesalahan saya. Kalau saya di sini mengganggu mengganggu Bapak Ibu atau saya di sini merugikan, saya mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain. Itu kalimat bagus. Iya. Lakukan ini untuk bosmu. Kalau memang bosmu jahat ya, karena mau memasukkan saudaranya di situ misalnya, ya, mungkin dia akan mengusir kamu. Tetapi kamu tinggal di mana nih? Nggak jelas ya. Iya, Pak. Hubungi kami lagi, ya. Dia kalau semena-mena kemudian kamu dipecat, kamu hubungi kami, ya. Ini dunia, ini negara berhukum, tidak boleh main pecat tanpa alasan. Oke? Betul. Kami bisa lindungi kamu. Tapi kamu lakukan itu dulu, nasihat saya tadi, ya. Iya. Bagus ya? Iya, Pak. Oke, teruskan. Mohon sarannya, Pak, apa yang bisa saya tingkatkan dalam rohani? Kamu untuk meningkatkan rohani, jelas doa pagi bersama saya setiap jam 5 WIB, mendengarkan khotbah saya terus di truth.id. Ya. Keluarga kamu ini keluarga susah ya. Oke, terus. Mohon bantu juga doanya untuk kesadaran ayah saya untuk menafkahi keluarganya. Karena semasa hidup saya, ibu saya yang selalu memberi pangan dan sandang. Terima kasih, Pak. Ini wanita luar biasa loh. Usia 21 tahun ikut memikul beban keluarga. Itu dulu yang kamu lakukan, nanti kamu hubungi Abam. Kalau bos kamu ini pemiliknya atau atasan, ini kan nggak jelas nih. Tapi kalau kamu dipecat sembarangan, kamu nanti hubungi kami, ya. Kami lindungi kamu. Teruskan. Ya. Dari seorang pria 73 tahun, 73 ya, sudah umur ya, terus. menikah, punya 4 anak, tinggal di Semarang. Ini gereja Injili nih. Injili Pentakosta. Terus. Shalom, saya sudah tidak punya penghasilan. Anak saya tidak mau membantu. Apakah ada ayatnya, Pak? Terima kasih. Oh ya, ada ayatnya lah. Ayatnya jelas mengatakan bahwa anak harus menghormati orang tua. Jika tidak, maka dia tidak diberkati. Ya, hormati orang tuamu termasuk itu melindungi. Betul. Jelas itu. Hukum Tuhan itu jelas, ya. Hukum itu jelas. Hormati orang tua. Hukum kelima, ya. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 21 tahun, tinggal di Jakarta Utara. Ini dari agama lain, Pak. Dari Muslim ya? Iya, dari Muslim, Pak. Oh, Muslim. Terus, memang Abam ini lintas gereja, lintas suku, bahkan lintas agama. Terus, Pak, apakah saya dipelet ya? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya disakiti sama seseorang, dalam hal ini pacar, tapi saya tetap luluh mau dibodohi. Dulu saya pernah memberikan pinjaman kepada pacar saya yang pertama berjumlah 2 juta rupiah. Saya berpikir itu benar dia pinjam untuk memenuhi kebutuhan dan sesuatu yang penting. Tahu-taunya buat foya-foya sendiri. Dia hanya ingat saya ketika dia ingin meminjam uang ke saya dan setelah itu dia menghilang selama 2 bulan. Kamu jangan menikah dengan pria ini, ya. Terus. Setelah 2 bulan itu dia datang lagi dan membuat saya luluh. Terus. Akhirnya saya luluh dengan kata-kata manisnya. Beberapa hari kemudian, dia pinjam uang lagi ke saya berjumlah 1.600.000. Dengan kesadaran penuh dan bodohnya saya tidak berpikir dari kejadian sebelumnya. Saya dengan bodohnya transfer dia lagi sekitar 1.600.000. Ya, karena dia mungkin cinta atau mengharapkan akan dinikahi. Iya. Kamu nikah dengan pria ini, nak. Dia ini monster. Dia hanya mendekati kamu, mau duitnya. Wah, itu gak bisa jadi suami, nak. Jangan menikah dengan pria seperti ini. Terus setelah dia sudah menerima uang tersebut, beberapa minggu kemudian sifat dia mulai berbeda ke saya, suka hilang-hilangan. Iya,
Dia memang tidak cinta, dia hanya mau memeras kamu, nak. Terus, Ketika kemarin saya ke Bogor, saya bertemu pacar saya itu, ternyata dia punya selingkuhan. ya kan? Iya, saya belum membaca tulisan ini. Saya kan spontan ini. Iya, kamu hanya menjadi alat, jadi ATM-nya saja, nak. Terus, Sakit hati saya, Pak. Tapi sekarang yang saya harapkan adalah hanya uang saya. Bagaimana saya bisa balas dendam dan uang itu kembali ke saya? kamu kan punya, kalau kamu membayar, kalau kamu memberi uang itu lewat apa itu lewat transfer, kan ada tanda bukti. Kamu datangi ke orang tuanya, kamu datangi ke omnya, datangi ke orang yang dia percayai, yang dia takut segeni, minta tagih uang itu, ya. Tapi kalau sampai dia tidak mau, ya apa boleh buat. Kamu pasti akan digantikan oleh Allah. Kalau sampai kamu dilukai, kamu disakiti, kamu hubungi kami. Ya, ini negara hukum, tidak boleh semena-mena. Terus karena uang tersebut Hasil kerja Iya. keras saya yang saya tabung dan nilainya berarti buat saya. iyalah, dia masih umur 21 tahun. Iya. Ini dekat rumah kita nih, dekat gereja kita ini. Ya. Iya. Betul. Kita tidak bermaksud mengkristenkan dia, tapi dia makhluk yang harus kita lindungi. Jadi agamanya apapun, kalau kita masih bisa melindungi, ya kita lindungi, kita tolong dia. Tuhan berkenan, ya. Iya, Pak. Ya seperti kita kalau di tempat ini, kita ikut memperhatikan security, kita ikut memperhatikan pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai kita ini kan sebagian besar bukan orang Kristen, Betul. melakukan pelanggaran, mestinya dipecat, tapi nangis-nangis minta ampun. Ya kita ampuni. Rasanya kesel banget ya. Tapi kalau nangis-nangis lalu dia punya anak, kalau kita pecat nggak kerja, kita juga nggak tega. Ya udah deh, kita lindungi. Iya. Jangan bikin salah lagi ya. Maaf ya, di tempat lain udah dipecat itu. Iya, bukan orang Kristen. Tapi lihat dia nangis begitu, lalu dia punya anak, dia punya keluarga. Ya udah, kita ampuni. Ya, jangan ulangi lagi. Nah, itu menjadi kesaksian. Iya. Seperti wanita ini, ya. Umur 21 tahun, 21 tahun. 3,6 juta. Sakit loh. Dia juga susah ya. Iya. Ini pacarnya kejam sekali loh. Bener-bener. Waduh. Maka nasihat saya tadi, tagih terus. Tagih terus. Kamu tagih. Ya nak. Kamu tagih terus nak. Hubungi keluarganya. Ya. Kamu lempar ini. Bahwa dia utang. Tapi kalau sampai tidak, ya jangan paksa. Nanti Allah akan mengembalikan. Ya. Apa yang sudah kamu lakukan. Anggaplah itu amal. Ya. Amal jariah untuk kamu. Aduh, itu orang ngawur banget pacarnya. Tega banget ya, gadis umur 21 tahun. Aduh, mungkin pacarnya umurnya lebih tua beberapa tahun kali ya. Ternyata dia punya selingkuhan ya. Oke deh, teruskan ya sebelum kita emosi ini. Ayo. Dari seorang pria usia 53 tahun, menikah, punya satu anak, tinggal di daerah Grogol. Ya, oke, teruskan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Pak Eras di Abam sebelumnya. Saya seorang terapis. Saya dan istri merawat mertua selama kurang lebih 2 tahun. Ya. Walaupun kami susah payah dan tidak sempurna, tetapi kami berusaha semampu mungkin untuk mengurus papa mertua yang stroke parah tersebut. Ya. Akhirnya kemarin tanggal 14 Mei 2024, mertua saya menghembuskan nafas yang terakhir dan berpulang. Selama kami merawat beliau, kami berusaha menginjili beliau walaupun hatinya keras karena background hidupnya yang bohebolo. Ya. Bohebolo tidak bertanggung jawab, bertanggung suka judi, berselingkuh dan lain-lain. Bohebolo, istilah apa ini ya? Udah cari ya, bohebolo. Ini udah berulang kali Bapak ini. Ya, oke. Tapi ini bapak yang baik loh.
ya. Mertuanya bohi bolo tapi dirawat terus sampai meninggal ya. Ini jemaat GSKI loh. Iya, GSKI Gajah Mada. Udah ya, terus. Saya yakin Tuhan bisa menjamah dan dia masih ada hati nurani. Kami sering mendoakan beliau, menginjili, doa bareng, disertai perjamuan kudus dan lain-lain. Kelihatannya beliau pulang dengan damai. Ya, kalau masih mau diajak perjamuan kudus, berdoa berarti ada kesempatan dia persiapan ke surga. Bagusnya begitu. Sakit dulu sebelum meninggal. Jadi persiapkan. Kalau nggak sakit ya masih main perempuan, mati mendadak masuk neraka. Terus. Walaupun ini stroke susulan atau yang ketiga, karena saya seorang terapis, jadi saya tahu tidak boleh ada stroke susulan dan beliau wafat sewaktu on the way ke rumah sakit. Terus? Pertanyaan saya, menurut rawangan Bapak Eras gimana? Apakah beliau sudah berada di Hades yang nyaman? Waktu Papa mertua masih hidup, kami sering mengajak doa bareng dan beliau suka ikutin berdoa. Kalau sudah mau ikut berdoa itu Tuhan tidak akan tutup mata. Ya. Kalau dia masih jahat, dia pasti nggak mau berdoa. Terus. Semua barang-barang bertuah seperti keris dan lain-lain yang ada isinya kami buang dan bakar. Setelah itu nampak perubahan yang signifikan pada mertua saya. Kalau dia masih mau jahat, dia marah. Keris dan jimat-jimat dibakar. Berarti dia sudah bertobat. Walaupun pertobatannya tentu kadarnya tidak seperti orang yang sudah dididik mengenal Tuhan sejak kanak-kanak. Terus. Namun karena dia tersedak saat makan, dia kekurangan oksigen dan kami larikan ke rumah sakit. Saat di jalan tubuhnya membiru dan akhirnya wafat. Saya dan istri sudah melakukan bagian kami. Walaupun kami sering marah-marah karena beliau sering buang air besar di celana dan lain-lain. Kami kecapean mengurus semuanya sendiri dan kami sering minta ampun pada Tuhan. Apakah Tuhan mengampuni kesalahan kami, Pak? Kamu orang baik. Kelemahan itu tidak menjadi masalah besar, ya. Terus. Terima kasih juga buat pelayanan diakonia GSKI Gajah Mada yang cepat. Terima kasih tim Abam dan Pak Eras tentunya. Maju terus Abam dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ini pasti ketika ini pasti dilayani oleh GSKI Gajah Mada secara cepat sesuai dengan SOP kita. Oke Pak, itu jawaban saya sudah jelas ya. Jelas Tuhan sudah memberikan cara yang luar biasa ya. Oke, yuk terus. Dari seorang laki-laki usia 34 tahun belum menikah. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya Pak, sebenarnya sudah tidak ingin menanyakan hal ini. Tapi karena ada pendeta yang meresponnya, saya jadi ingin bertanya lagi karena dalam kebingungan. Terus? Mengapa saat saudara kita Muslim berpuasa 30 hari, GSKI juga ikutan ya Pak? Sebenarnya kami itu biasa puasa 30-40 hari. Tetapi berhubung itu bersamaan dengan puasa saudara kita yang beragama Muslim, saya kira bagus. Karena juga siang hari cari makan juga sulit. Kita juga mau menghormati mereka yang berpuasa. Misalnya di kantor, ya kan? Saudara kita yang beragama Muslim tidak makan, ya bagus kita nggak ikut makan. Kan lebih damai. Nanti akan jadi kebiasaan kami, akan saya jadikan kebiasaan itu. Biasanya puasa kami tidak bersamaan dengan mereka yang beragama Muslim sebelumnya ya. Kalau kita barengin kan lebih bijak ya. Terus mengingat semua pendeta mengaku bicara kebenaran Pak, semua harus kembali ke Alkitab katanya. Emang di Alkitab melarang. Justru mengasihi saudara kita yang non-Kristen, menunjukkan kepedulian kita kan bagus. Terus apakah puasa 30 hari GSKI yang bersama dengan saudara kita sudah sesuai dengan kebenaran Alkitab? Kalau dihitung dari tanggalnya nggak ada aturan di Alkitab mau kapan, tapi dilihat dari suasana negara ini, dilihat dari konteks masyarakat negara kita adalah bijak. Kalau saudara kita tidak makan atau puasa, saudara kita beragama Muslim, kita juga tidak makan. Excellent. Nah ini pendeta-pendeta ini nggak ngerti nih. Kenapa sih Pak Eras
ngebarengin puasa dengan tetangga kita atau saudara kita yang beragama Muslim, ya baguslah. Di kantor misalnya. Di kantor. Mereka puasa, kita makan enak ya, emangnya enak. Terus sembunyi diem-diem. Wah, ya enak lah. Belum lagi di luar cari makan, kalau makan harus ditutup pakai korden warna hijau. Benar, lebih baik nggak usah ikut makan, kita puasa saja kan, mantap. Dan Anda harus tahu bahwa kami ini puasa seminggu sekali juga. Ya. Nanti jatuh hari Kamis, nanti hari Sabtu, nanti hari Sabtu, Minggu, Jumat, Minggu tidak pernah ya. Kalau misalnya ada orang Jawa puasa Senin Kamis, kebetulan kita Senin, nanti kita dikritik lagi, gitu. Terus kan. Dan saya dengar seorang pendeta yang merespon berkata hal itu tidak salah. Tapi pernyataan beliau seakan-akan menentang hal itu dan kembali lagi berkata semua harus kembali ke Alkitab, kata beliau. Kita kembali ke Alkitab. Kita menjadi saksi dan tidak menjadi batu sandungan. Awalnya memang saya berpikir, Pak, kenapa GSKI harus ikutan puasa? Ya dasarnya bukan tanggalnya. Tapi dasarnya adalah relationship, hubungan. Terus. Ya. Tapi dengan kerendahan hati saya berpikir, kalau saat itu mungkin kita sedang diberi kesempatan untuk bisa berubah untuk melawan kedagingan, kenapa tidak? Lumayan kan Pak, kalau sebulan penuh bisa melawan kedagingan. Iya, dulu kita 40 hari. Iya. Bukan 30 hari loh, puasa kita tuh 40 hari. Tapi kalau kita 40 hari, sudah lewat, sedangkan itu lebaran, pembantu tidak ada, nggak mungkin, ya kan, ribet. Lalu yang tidak pernah dipikir orang, di rumah-rumah kita itu pembantu puasa semua, masak tidak bisa mencicipi, paham nggak? Iya. Kita omeli nanti, ini kenapa asin banget? Maaf Bu, saya puasa. Ya, lebih baik kita puasa bareng. Orang kok nggak mikir panjang. Oke, terus lagi. Satu lagi ya Pak. Doa 10 malam dari saat kenaikan Tuhan Yesus banyak dilakukan gereja-gereja supaya kita jemaat Tuhan dapat meminta agar dapat dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran Alkitab juga? Sebenarnya menantikan Roh Kudus sudah lewat. Tapi kalau mau memakai doa 10 hari ya ora apa-apa, enggak masalah. Saya sih kalau saya merasa tidak perlu, karena kita punya doa-doa sendiri pada jam-jam. Bukan 10 hari itu. Setiap minggu kita ada doa, setiap pagi kita doa, ya. Kita tidak mengadakan atau membiasakan diri dengan doa 10 hari. Jangan merasa kalau hari itu seakan-akan istimewa. Setiap hari itu istimewa. Tetapi untuk gereja-gereja yang mengadakan doa 10 hari, saya tidak mengatakan itu sesat dan tidak alkitabiah. Saya no comment saja. Ya. Oke. Teruskan. Karena katanya itu adalah sejarah gereja, Pak. Ya, tapi silahkan. apakah sejarah gereja tersebut ada dalam kebenaran Alkitab? Ya, kan tidak ada. Iya. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Urusan masing-masing. Ya. Dan apakah sejarah gereja tertulis dalam kebenaran Alkitab, Pak? Maksudnya dalam konteks ini memang ada sejarah mereka menantikan penuangan Roh Kudus 10 hari di Yerusalem. Tetapi tidak ada perintah untuk menyelenggarakan itu. Yang diperintahkan itu perjamuan kudus, bukan doa 10 hari. Tetapi kalau dilakukan ya, apa salahnya, apa ruginya? Oke, teruskan. Karena yang saya pahami bukan sejarah gereja, Pak, tapi sejarah kekristenan. Iya, kamu berpikir begitu juga sudah benar. Tapi kita jangan membuli, menjahati, memandang sesat mereka yang doa 10 hari. Ya kalau saya katakan tidak alkitabiah, ya bisa saja. Itu menurut saya. Tapi kalau untuk menurut mereka itu alkitabiah, ya sudah, jangan dipertentangkan. Cukup ya Pak Amin? Ya, cukup Pak. Sampai berjumpa, bertemu di episode 1060. Ya, Tuhan berkati.